Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Hilya Dinisa dan Nur Hafizah ingin menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis karya ilmiah. Baiklah, kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Penulisan skripsi oleh mahasiswa pada umumnya selalu dituntut kecermatan untuk menghasilkan sebuah skripsi yang berkualitas. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, linguistik sistematik fungsional memandang teks sebagai sebuah objek kajian untuk menemukan makna keilmiahan sebuah karya ilmiah atau teks akademik. Selanjutnya adalah pengertian karya ilmiah. Menurut Dewanto dan kawan-kawan, menyatakan bahwa karya ilmiah adalah satu karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah. Menurut Doyen dan Wagiran mengungkapkan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Menurut Ahmad, mengungkapkan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang memaparkan hasil pembacaan, pengkajian, dan pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Jenis-jenis karya ilmiah. Pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Jika dilihat bentuknya, makalah adalah bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain. Kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar diploma atau sarjana yang penyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Kemudian ketiga, keras kerja. Seperti halnya makalah, keras kerja juga menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Hanya saja, analisis dalam keras kerja lebih serius daripada analisis dalam makalah. Keras ditulis untuk disajikan dalam suatu seminar atau lokakarya. Kemudian keempat, laporan penelitian. Suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Kemudian kelima, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Dengan kata lain, tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, disertasi. Karya ilmiah akademik hasil penelitian lapangan dan atau kepustakaan mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan atau teknologi yang dilakukan calon doktor di bawah bimbingan pengawasan para pembimbing dengan menggunakan pendekatan transdisipliner. Selanjutnya, kesimpulan. Karya ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan dan ada beberapa jenis karya ilmiah seperti makalah, skripsi, keras kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Dan selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk menjadi referensi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.